Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, sudah tepat kalau kamu klik video ini karena ini adalah pembacaan tentang karir, cinta, dan keuangan Scorpio. Kita bicara soal karir, kemudian soal percintaan, hubungan, relationship, dan juga soal kekayaan atau keuangannya Scorpio. Di awal tahun seperti biasa di channel ini selalu kita berikan untuk 3 bulan pertama, yaitu Januari, lalu juga ada Februari, dan bulan Maret. Karir, cinta, dan keuangan Scorpio di 3 bulan pertama, Januari, Februari, dan Maret. Ini general reading, energi kolektif. Mungkin tidak semua Scorpio cocok atau sesuai. Kamu ambil yang relate-nya saja. Jika positif, mari diaminkan agar bisa termanifestasi. Oke, bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Makanya kamu mesti simak pembacaan ini dari awal sampai akhir gitu loh. Bisa kebolak-balik, ketuker-tuker energinya, ya. Jika pembacaan pribadi ingin untuk kamu, silahkan. Kamu bisa pilih paket-paket berbayar untuk personal reading. Hubungi adminnya saja, ada katalog yang bisa kamu pilih. Baik, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Karir, cinta, dan keuangan di Januari 2. Di like ya guys, jangan lupa kasih dukungan, like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa dikasih komentar vibes yang positif. Jika ada dana lebih, kamu bisa memberikan apresiasi dengan fitur super thanks. Januari Scorpio, karir kamu saya melihat ada beberapa di antara Scorpio yang akan melakukan banyak perjalanan dinas, perjalanan bisnis, atau mungkin ada di antara Scorpio yang pindah kantor, pindah kerja, pindah bidang usaha. Oke, kita coba lihat satu kartu untuk menjelaskan soal karir. Ya, sepertinya di Januari ini beberapa Scorpio sedang berjuang untuk bisa mempertahankan pekerjaannya, mempertahankan karirnya. Sebenarnya kamu sudah ada di pencapaian tertentu atau kamu sudah ada di titik tertentu, tetapi kamu ingin lebih baik lagi. Jadi kamu berusaha untuk mengembangkan karir ini, saya lihat di periode Januari, ya. Sementara itu kalau soal hubungan, relationship, sebenarnya Ten of Wands ini adalah sebuah situasi yang cukup berat, sebuah situasi yang cukup menekan, cukup sulit untuk dijalani, gitu ya. Tetapi ini juga bisa terkait dengan urusan tanggung jawab. Kita coba lihat. Ya, ada Six of Swords. Yang masih sendiri di urusan cinta, saya lihat kamu berusaha untuk melupakan masa lalu ya. Di Januari ini kamu masih proses untuk meninggalkan situasi lamamu, meninggalkan masa lalumu, melupakan masa lalumu. Kamu masih on the way di situ untuk yang single. Memang berat ya, memang berat. Tetapi paling tidak kamu bisa mengambil hikmah dan pengalaman dari pembelajaran kegagalan cinta. Sedangkan kalau yang couple, saya merasakan di sini tidak perlu mengungkit kesalahan yang sudah dilakukan baik dirimu sendiri maupun juga pasangan kamu. Oke, karena di sini yang perlu dipersiapkan adalah kedepannya. Ke depan itu akan banyak tantangan loh, akan lebih banyak tantangan di antara hubungan kamu berdua ya, Scorpio yang berpasangan. Di sini jadi nggak usah nginget-nginget lagi masa lalu lah, lupain kayak gitu. Apalagi kalau itu terkait kesalahan. Jadikan kesalahan dirimu atau kesalahan pasangan kamu itu sebagai pengalaman. Oke, Scorpio Januari urusan uang atau di zona kekayaan ada Wheel of Fortune. Roda takdir untuk Scorpio di Januari sedang berputar. Jika memang ini terkait soal finansial, keuangan kamu, beberapa di antara kamu sepertinya mengalami masa-masa sulit yang terkait dengan finansial, keuangan. Ya, finansial, keuangan Januari ini akan terasa sulit. Apakah memang terasa? Ya, terasa sekali. Karena sebenarnya ini adalah belenggu dari pikiran negatif kamu sendiri. Kamu merasa terbelenggu, kamu merasa banyak sekali tanggungan, kejerat hutang gitu kan. Kamu seperti nggak bisa melihat ada solusi lain. Padahal dengan adanya Wheel of Fortune, saya melihat ada rezeki keuangan yang datang kok pada kamu. Cuman di sini kamu harus membuka pikiran kamu, membuka mindset kamu, agar kamu bisa law of attraction,
bisa menarik energi-energi rezeki keuangan agar bisa mendekat gitu loh. Karena Wheel of Fortune itu kan seperti roda. Kalau kamu berpikiran negatif atau kamu nggak positive thinking gitu, maka rodanya akan muter terus, dan bisa saja ketika kamu berpikiran negatif, rodanya akan berhenti, kamu di bawah. Makanya di sini kamulah yang bisa mengendalikan soal finansial, keuangan kamu, tergantung dari kekuatan pikiran dan juga energi kamu. Oke, Januari Scorpio. Pesan apa untuk kamu? Scorpio, Januari. Ada staff. Oke, kamu akan diberikan sebuah situasi yang memang sulit ya. Kamu akan diberikan tantangan, tetapi kamu akan diselamatkan gitu loh. Jadi Januari ini beberapa Scorpio akan mendapatkan tantangan, akan ditempatkan pada sebuah situasi yang sulit, tetapi situasi itu diberikan pada kamu bukan tanpa solusi. Ya, ada solusi karena you will be taken care. Kamu akan mendapatkan pertolongan, kamu akan baik-baik saja. Ada kid vacation ya, seperti yang saya bilang tadi, beberapa di antara Scorpio akan melakukan perjalanan, entah ini perjalanan dinas, perjalanan bisnis, atau mungkin kamu perlu refreshing untuk dirimu sendiri, untuk merefresh pikiran kamu, refresh otak, perlu ya. Dan ada spare. Solusi untuk kamu jika kamu tidak ingin merasakan terus kecewa, sakit hati, sedih, ya vacation tadi yang saya lihat. Pesannya adalah vacation. Kamu harus melakukan perjalanan, ya tipis-tipis aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Karena dengan begitu kamu bisa menyembuhkan luka yang kamu miliki, kesedihan yang kamu alami, beban berat yang kamu jalani. Karena ada spare di sini. Oke. Ini untuk Januari, memang agak sedikit berat ya kelihatannya untuk Scorpio, baik di karir, cinta, dan keuangan. Kita beralih, bagaimana Februarinya Scorpio? Oke, Seven of Cups, Queen of Cups, dan The World. Selesai nih kayaknya di bulan Februari permasalahannya ya. Kita lihat. Kalau soal karir, di sini ada Seven of Cups. Saya melihat ada banyak peluang yang muncul di Februari untuk karirnya Scorpio, untuk bisnis, pekerjaan ya. Ada banyak hal yang akan kamu dapatkan. Ini bisa saja peluang-peluang yang muncul, yang bisa kamu tangkap, yang bisa kamu pilih gitu. Tetapi bisa saja ini pekerjaan yang akan semakin banyak. Kamu akan dituntut lebih oleh perusahaan tempat kamu bekerja. Bisa saja dengan adanya Seven of Cups. Sesuaikan kamu ada di situasi yang mana. Kita coba eksplorasi dengan satu kartu tentang karirnya Scorpio di Februari. Wow, Five of Swords. Ya, ini sepertinya lebih condong ke arah peluang ya. Lebih arah peluang, yang dimana peluang ini akan mendekat dan menuju pada kamu. Soal karir. Manfaatkan dan pilih yang mana yang tepat untuk kamu. Di percintaan ada Queen of Cups. Saya melihat ada seseorang yang sudah berbahagia. Ada seseorang yang bisa merasakan cinta di sini. Hubungan. Beberapa di antara kamu yang single, sepertinya ada kabar kamu akan menikah. Jadi bahagia banget, happy banget gitu ya, married atau mungkin bertunangan, lamaran untuk yang single. Sementara kalau untuk yang couple, saya lihat hubungan dan koneksi kamu dengan pasangan kamu di pernikahan ya, atau di pertunangan, ini akan semakin erat. Kayak gitu, semakin ya pondasinya ini semakin kuat gitu. Hubungan cinta kamu, hubungan rumah tangga atau pernikahan ini memang didasarkan pada cinta masing-masingnya gitu ya. Four of Wands ini adalah tentang perayaan. Di bulan Februari mungkin beberapa Scorpio merayakan pernikahan, anniversary atau pesta-pesta tertentu yang terkait dengan hubungannya. Oke, Scorpio itu ya, baik single maupun couple, sesuaikan. Sementara kalau kita bicara soal keuangan, ini ada tanggungan, tagihan, atau hutang yang sudah harus kamu selesaikan ya, sudah harus kamu selesaikan dan memang harus diselesaikan dan bisa diselesaikan juga. Kalau energi The Moon di sini berarti ada sesuatu yang akan kamu putuskan, yang akan kamu tuntaskan
which is ini adalah hutang, jeratan, tanggungan, atau pembayaran-pembayaran tertentu yang di bulan Februari akan lunas, selesai, dan kamu akan memasuki fase baru. Harapan saya sih kalau soal keuangan, mudah-mudahan kamu ini bukan memperbarui hutang ya, bukan ya. Jadi udah lunas, ditutup lalu ngambil lagi, enggak. Tetapi di sini lebih kepada penyelesaian, ya udah, lalu kamu mengatur lagi finansial kamu, mengatur lagi keuangan kamu, kayak gitu. Cuman di sini memang ada semacam pengaruh, ada semacam godaan yang saya lihat. Kamu diiming-imingi ngambil lagi nggak, utang lagi nggak gitu. Nambah lagi nggak tanggungannya, semacam itulah. Tapi ini semua keputusannya tergantung di kamu ya, bulan Februari. Scorpio, karir, cinta, dan keuangan kamu. Karir, cinta, dan keuangan kamu. Bird, perch, waiting for news, package, and letter. Kamu sedang menunggu kabar, menunggu sesuatu yang baru, menunggu paket, atau menunggu surat. Kabarnya mudah-mudahan bagus ya. Jika ini terkait pekerjaan, mungkin panggilan kerja. Mungkin ini terkait dengan proyek yang kamu menangkan, misalnya gitu. Proyek, tender, lelang yang berhasil kamu dapatkan bersama dengan tim kamu. Kita coba lihat pesan apa lagi untuk Scorpio di Februari. Ada chair empty. Seseorang meninggalkan hidupmu. Seseorang menjauhi kamu. Seseorang akan melupakan kamu. Khususnya ini mungkin mantan. Yang single kan udah mau married nih, jadi dia akan pergi lah. Dia akan jauh-jauh dari kamu dan dia akan menjauhi kamu. Gak masalah sih ya, kalau memang ini energi mantan. Oke, Februari, Scorpio. Pesan apa lagi untuk kamu? Ada V. V is victory. Wow. Kejayaan, keberhasilan, sebuah pencapaian. Ya, saya lebih kepada urusan cinta, kemudian juga untuk pekerjaan. Kalau keuangan ini masih agak ambigu ya, karena keputusannya adalah kamu yang memutuskan, bukan dari pembacaan kartunya. Karena The Moon ini kamu masih ragu-ragu, nambah tanggungan lagi nggak nih? Atau mungkin kamu ingin bebas, bener-bener bebas. Kalau bebas ya berarti nggak ngutang lagi, kayak gitu. Oke? Sekarang kita beralih ke bulan Maret ya, Scorpio. Karir, cinta, uang. Scorpio di bulan Maret. Kartu apa yang keluar? Di sini The Hierophant. Oke. Lalu ada The Lovers. Dan satu kartu lagi ada Six of Cups. Soal pekerjaan di bulan Maretnya Scorpio, saya melihat kamu akan terkoneksi dengan pimpinan sebuah lembaga layanan publik ya di sini. Otoritas atau kewenangan seseorang. Mungkin kamu dipanggil oleh owner, mungkin kamu akan berurusan dengan seseorang yang lebih berwenang, lebih tinggi jabatannya dari kamu, seperti itu. Dan ini saya merasakan kalau di karir ada beberapa di antara kamu yang mungkin akan berhubungan juga dengan urusan legalitas, pengesahan, keabsahan tertentu, surat menyurat, kontrak bisa saja, notaris, atau mungkin berhubungan dengan pengacara, lawyer juga bisa, berhubungan dengan hakim, konsultan, atau apapun di urusan pekerjaan atau karir. Ya, mungkin ada surat-surat yang harus diperbarui, semacam itu. Saya melihat ada pengadilan juga, urusan hukum. Jangan terlalu berat menyikapi pembacaan ini di bulan Maret Scorpio, karena kalau saya bilang urusan hukum atau mungkin lembaga, layanan publik, ini bisa saja terkait dengan pengurusan izin, ya, pengurusan izin perusahaan kamu atau perusahaan tempat kamu bekerja, atau surat menyurat yang terkait dengan permit, ya, atau izin lah, semacam itu. Terkait dengan SIUP, surat izin usaha perusahaan, mungkin kayak gitu. Oke. Ya, kita coba clarify deh dengan satu kartu di karir ya. Ten of Wands. Ya. Ini adalah tanggung jawab kamu. Jadi kamu akan diberikan tanggung jawab untuk mengurus surat-surat, mengurus keabsahan, mengurus legalitas. Ini beban kamu. Ya nggak apa-apa, mungkin ini kamu akan mendapatkan job dia seperti itu. Hanya kamu yang bisa menanggung sih, atau hanya kamu yang bisa menyelesaikan. Oke. Membayar pajak-pajak dari aset di tempat kamu bekerja, karena kamu seorang akuntan, otomatis kamu ngitungin pajaknya. Ini yang saya lihat ya, Scorpio.
Sementara kalau urusan cinta, saya merasakan urusan cinta ini akan semakin penuh dengan gairah ya, karena ada the lovers, baik yang single maupun dengan yang couple. Yang single akan bertemu dengan seseorang yang tepat, seseorang yang nyaman di bulan Maret. Sedangkan yang couple, urusan hubungannya akan penuh dengan gairah, passion semacam itu. Karma. Ini adalah tentang sesuatu yang sudah berproses, sudah kamu jalani. Yang single, kamu berusaha memang untuk ketemu dengan seseorang, bertemu dengan jodoh kayak gitu ya. Di bulan Maret beberapa Scorpio bertemu dengan jodohnya. Oke. Sementara untuk yang couple, beberapa di antara Scorpio bulan Maret itu yang awalnya kamu itu nggak begitu perhatian nih soal hubungan cinta, ya udah gitu-gitu aja lah sama pasangan. Tetapi di bulan Maret ini kamu akan lebih deket lagi sama pasangan kamu. Hubungan kalian berdua akan lebih menggairahkan. Ya semacam itulah ya Scorpio. Bulan Maret untuk Scorpio ini kalau di urusan kekayaan, urusan keuangan, saya melihat ada Six of Cups. Memang ada pengeluaran di sini. Yang saya rasa ini akan terkoneksi dengan energi orang masa lalu, energi orang lama. Kita coba keluarkan eksplorasinya ya. Pengeluaran seperti apakah ini? Oh, Nine of Pentacles. Kalau soal uang sih sebenarnya memang kamu udah dilihat sama orang lain, kamu itu sangat mapan ya. Kehidupan kamu sangat baik, lebih baik dari saudara-saudara kamu yang lain kayak gitu loh. Tetapi dengan mereka melihat kamu cukup mapan, berkecukupan Scorpio, sepertinya beberapa saudara kamu, keluarga, atau mantan teman, sahabat kecil kamu, ini akan datang kepada kamu untuk apa? Minta bantuan. Sepertinya ada yang mau pinjam duit, atau mungkin mengajak kerja sama, kamu jadi investor, atau seperti apa, mengajak kamu untuk berinvestasi. Tapi orang lama akan datang untuk urusan keuangan kamu di bulan Maret ya Scorpio. Siap-siap dengan itu Scorpio. Karir, cinta, keuangan. Ada ring. Ini tentang komitmen, kesepakatan ya, tentang janji kayak gitu. Saya rasa ini pesan untuk cinta. Akan semakin menguat, akan semakin dekat dengan pasangan. Kamu yang masih single juga kamu akan ketemu dengan seseorang yang serius. Saya lihat. Kita coba cek Scorpio, pesan apa lagi? Beetle. Sebuah keberuntungan yang cukup bagus yang akan kamu dapatkan di bulan Maret. Kemudian ada Tower. Ini adalah pondasi yang cukup kuat ya. Sukses dengan usaha yang sudah kamu bangun sejak awal. Ini akan mulai bisa terlihat hasilnya atau dirasakan hasilnya pada bulan Maret. Scorpio, saya rasa sudah cukup ya kisi-kisi atau paling tidak penggambaran secara umum tentang karir, cinta, dan keuangan kamu. Ambil sisi positif dan manfaatnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.